Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kali ini kita masuk ke penatausahaan pengeluaran. Kalau sebelumnya kan kita itu mengerjakan penatausahaan penerimaan. Sekarang kita penatausahaan pengeluaran untuk sistem keuangan desa yang pemerintah desa C. Nah, di modul nanti itu ada entry SPP Panjar. Nah, di sini uang panjar ini tuh merupakan uang yang diberikan kepada pelaksana kegiatan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Nah, SPP Panjar pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dan jumlah yang diajukan masih berupa rencana penggunaan dana. Jadi uang panjar itu tuh bisa disebut juga kayak uang muka. Nah, jadi makanya SPP Panjar ini atau surat permintaan pembayaran panjar ini digunakannya untuk meminta uang muka untuk kegiatan yang akan dilaksanakan, dan itu masih berupa rencana penggunaan dana, jadi masih dalam bentuk rancangan. Nah, di sini ada data kasus tanggal 22 Januari 2019, pelaksana kegiatan membuat pengajuan SPP uang panjar nomornya 01 SPP /2001/2019. Nah, untuk operasional kantor desa. Nah, di sini ada uraiannya, bisa dilihat. Nah, untuk mengentri pengeluaran ini, pengajuan SPP Panjar. Jadi tuh ini pengajuan untuk belanja jasa listrik, untuk belanja ini. Jadi SPP uang Panjar ini diminta untuk rencana pengeluaran belanja yang sudah tertera di data kasus ini. Nah, untuk SPP pengeluaran, untuk mengentri SPP Panjar ini kita klik data entry, lalu ke penatausahaan, setelah itu ke SPP kegiatan. SPP kegiatan ini kan sudah ada pemerintah desa C. Nah, kita klik yang panjar kegiatan. Nah, ini panjar kegiatan. Nah, muncul tuh di sini kan ada SPP sama rincian SPP-nya. Kemudian di sini kita tambah dulu. Setelah ditambah langsung muncul dia nomor SPP-nya yang tadi sesuai dengan data kasusnya. Nah, lalu kita isikan tanggal SPP-nya sesuai tadi, tanggal 22 Januari 2019. Nah, setelah tanggal 22 Januari 2019, di sini kita tulis uraiannya itu operasional kantor desa. Nah, kenapa operasional kantor desa? Di sini kan sudah tertulis di data kasus untuk operasional kantor desa, makanya kita tulis di uraiannya untuk operasional kantor desa. Kemudian di sini kita simpan. Nah, setelah disimpan, kita klik nih yang udah muncul. Kita klik 2 kali. Nah, munculnya di rincian SPP-nya. Untuk rincian SPP-nya ini kita tambah. Nah, setelah kita tambah, kita pilih yang titik 3 ini di rincian. Terus kita pilih yang penyedia operasional pemerintah. Nah, yang ini kita klik 2 kali. Karena dia masuknya ke penyedia operasional pemerintah desa atau dalam bentuk ATK, honor, PKPKD, dan PPKD. Kalau dilihat dari jenis belanja-belanjanya ini kita klik 2 kali. Nah, di sini muncul nih, tinggal kita pilih. Yang pertama itu belanja jasa langganan listrik. Nah, ini kan ada nih belanja jasa langganan listrik. Di situ sisa anggarannya 3 juta. Di sini kita pilih. Nah, kemudian kita isi nih nilainya berapa. Di sini di kasus di uraiannya itu 1.100.000. Nah, sudah 1.100.000. Di sini kita bisa simpan. Setelah disimpan, bisa langsung kita klik tambah. Nah, ini tambah. Terus kita klik titik 3 lagi, lihat lagi di situ dia langsung munculnya ke nama rinciannya, langsung masuk ke nama rincian belanjanya. Nah, di sini yang kedua belanja jasa langganan telepon. Yang ini saldo awalnya itu sisa anggarannya itu 3.600.000. Nah, nilai di sini tuh untuk data kasusnya 2.500.000.
Nah, kita tulis 2.500.000, kemudian kita simpan, lalu kita tambah lagi, langsung ditambah. Nah, setelah ditambah ini kita lihat di sini, klik titik 3-nya lagi, terus kita pilih yang ada tulis kantor dan benda pos. Dan jalan tulis kantor dan benda pos ini yang ketiga. Itu sisa anggarannya 5.040.000. Ini kita pilih. Lalu nilainya di sini dia 1.800.000. Nah, kita lalu simpan, terus kita tambah lagi. Kita pilih titik 3 lagi. Yang keempat itu belanja perlengkapan alat rumah tangga dan bahan kebersihan. Kita pilih di sini dia sisanya itu 2.775.000. Terus nilainya kita isi sesuai datanya itu 300.000. Nah, setelah itu kita simpan, ditambah lagi. Di sini di modulnya itu yang selanjutnya adalah belanja barang konsumsi, makan atau minum. Belanja barang konsumsi, makan atau minum, ini sisanya 7.750.000. Kita pilih. Terus nilai sebesar 600.000. Kita simpan, tambah lagi. Yang selanjutnya itu belanja perjalanan dinas luar kabupaten. Ini dapat filmnya. Ini masih nunggu loading. Belanja perjalanan dinas luar kabupaten atau kota. Ini sisanya 11.001 sesuai sama di modulnya. Kita pilih. Nah, dia nilainya itu 4.500.000. Tambah lagi. Klik yang titik 3, terus belanja barang cetak dan penggandaan. Ini belanja barang cetak dan penggandaan, di sisanya 4.750.000. Kita pilih. Nah, nilainya itu 2.500.000. Ini kita simpan. Lalu kita tambah lagi. Yang selanjutnya itu belanja modal peralatan mebeler. Kayaknya dia 25 juta. Ini kayaknya ada kesalahan di dananya, nanti kita pilih dulu. 25 juta. Nah, totalnya nilainya itu 3 juta. Ini kan. Tadi untuk sumbernya ini yang belanja modal peralatan mebeler. Di sini tuh PBP. Di sini PBK, nanti kita benerin. Nah, ini sudah disimpan. Nah, di sini bisa kita lihat yang operasional kantor desa. Nah, selanjutnya lihat di modulnya lagi, itu ada pada tanggal 1 April 2019 pelaksana kegiatan pembangunan jalan desa membuat SPP uang panjar nomor 002. Nah, ini uraiannya untuk belanja apa aja, ada 3. Nah, di sini kita masih di rincian SPP ini. Nah, untuk yang kasus kedua, kita klik masih di sini juga, masih di permintaan panjar kegiatan. Di sini kita pilih panjar kegiatan. Nah, di sini kita tambah baru. Dia nomornya lagi langsung 002 sesuai dengan yang di modul. Terus kita isi tanggalnya itu tanggal 1 April 2019.
April 2019. Nah, uraiannya ini di sini dia kegiatan pembangunan jalan desa. Karena untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan desa. Nah, di sini jumlahnya belum. Di sini kita simpan. Lalu kita klik 2 kali yang nomor SPP 002. Baru kita tambah. Klik yang titik-titik 3 ini. Nah, di sini kita masuknya ke pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan atau pengerasan jalan desa. Klik 2 kali. Nah, yang pertama itu belanja alat tulis kantor dan benda pos. Dia sisa anggarannya 1.100.000, kita pilih. Terus di sini nilainya kita isi 500.000 sesuai sama rincian tadi. Lalu kita simpan. Langsung ditambah lagi. Pilih yang belanja jasa honorarium tim pelaksana kegiatan. Belanja jasa honorarium tim pelaksana kegiatan. Sisa anggarannya 12 juta, kita pilih. Nah, ini dia nilainya 2.700.000. Kita simpan. Tambah lagi di sini. Yang ketiga itu belanja modal jalan, bahan baku atau material. Dia sumber dananya DDS, total sisa dananya 439.500.000. Kita pilih. Nah, nilainya kita isi di sini 40 juta. Nah, sudah kita simpan. Totalnya 43.200.000. Sesuai sama di tabel data kasusnya, total nilainya itu 43.200.000. Terus yang tadi yang pertama kita lihat data kasusnya itu dia totalnya dihitung adalah 16.300.000. Nah, setelah ini bisa kita tutup. Nah, selanjutnya kita entry SPP definitif. Nah, SPP definitif ini tuh digunakan untuk meminta pembayaran atas pelaksanaan kegiatan atau pengadaan barang dan jasa yang sudah diterima. Jadi, ini tuh SPP definitif digunakan untuk meminta pembayaran atas pengeluaran yang sudah dilaksanakan. Jadi, kegiatan ini sudah dilaksanakan ataupun pengadaan barang dan jasanya sudah diterima. Jadi, barang atau jasanya ini sudah kita terima dan bukti-bukti pengeluarannya ini sudah ada. Nah, jadi nilai yang tertera dalam SPP definitif yang diajukan itu bersumber dari bukti-bukti pengeluaran ataupun bukti kwitansi dari pengeluaran-pengeluaran yang sudah dilakukan. Nah, di sini ada data kasus, bisa dilihat tanggal 15 Februari 2019 dibayar gaji dan tunjangan kepala desa untuk bagian bulan Januari dan Februari 2019 sebesar 4.200.000 dan dibuatkan SPP definitif nomor 003. Rinciannya ada di tabel yang sudah ada. Ini ada untuk penghasilan tetap kepala desa dan tunjangan kepala desa. Nah, untuk entry SPP definitif ini sama kayak di yang tadi, di data entry, lalu di penatausahaan, kemudian di SPP kegiatan. Nah, di sini sudah muncul, lanjutin yang tadi aja. Nah, itu dia klik di SPP definitif. Ini SPP definitif. Di sini ada SPP, rincian SPP sama bukti pengeluaran. Nah, di sini kita tambah dulu. Nah, ini kan muncul nomor SPP-nya 003. Tanggal SPP-nya kita sesuaikan dengan tanggal pembayarannya, tanggal 15 Februari 2019. 02/2019. Nah, uraiannya ini untuk gaji dan tunjangan kepala desa. Februari 2019. Nah, kemudian di sini kita klik simpan. Itu kita klik di yang ini nih, yang nomor SPP 03, diklik 2 kali. Nah, setelah diklik 2 kali, di sini kita klik tambah. Dan di rinciannya kita klik yang titik-titik 3 ini.
Nah, di situ kita pilih untuk nama kegiatannya penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Yang ini yang nomor 1, diklik 2 kali. Nah, setelah diklik 2 kali, untuk nama rinciannya kita pilih yang pertama itu penghasilan tetap kepala desa dulu. Nah, di sini dia sisa anggarannya 18 juta. Ini kita pilih. Klik yang penghasilan tetap kepala desa ini. Nilainya ini emang nggak bisa ditulis, jadi ini kita simpan dulu. Si penghasilan tetap kepala desanya ini diklik 2 kali. Nah, setelah diklik 2 kali, ini akan muncul SPP definitifnya. Nah, ini baru kita tambah. Nah, akan muncul nomor bukti 01 KW sekian-sekian. Nah, kita tulis tanggal bukti itu sesuai dengan tanggal pembayaran tadi yang di data kasus 15 Februari 2019. Lalu uraiannya itu kita isi pembayaran penghasilan tetap Kades bulan Januari dan Februari 2019. Nah, di sini baru kita isikan nominalnya sebesar 3 juta. Untuk namanya, ini nama kadesnya. Jadi kalian di awal pakai nama kades itu nama kalian. Jadi kalian tulis nama kalian. Nah, di sini kan digunakan yang Fajar Utama, jadi namanya Fajar Utama. Nah, setelah itu kita klik simpan. Nah, setelah diklik simpan, nah ini baru nih sudah ke yang 3 juta. Nah, masih di sini juga, jangan kembali lagi, masih di bukti pengeluaran. Di sini kita masuk ke potongan, tab potongan nih. Ini kan masih di bukti pengeluaran, tab bukti pengeluaran. Kemudian kita masuk ke tab potongan, karena tadi kalian lihat itu ada potongan PPh pasal 21 sebesar 150.000. Nah, di sini kita masuk ke tab potongan, kita tambah. Nah, setelah tambah itu kita klik yang titik 3 ini. Nah, kita pilih yang potongan PPh pasal 21. Ini kita pilih. Nah, sudah ada potongan PPh pasal 21, nilainya ini kita tulis 150.000. 150.000, di situ DPP pajaknya 3 juta, dasar pengenaan pajaknya. Lalu untuk PPN-nya 10%, PPh pasal 22 1,5%, PPh pasal 23 2%, dan PPh pasal 21-nya itu 5%. Itu sudah otomatis. Langsung kita simpan. Nah, setelah disimpan, kita ke tab rincian SPP yang ini. Nah, tab rincian SPP, dilihat di situ yang pertama tadi penghasilan tetap kepala desa sebesar 3 juta sudah keisi. Nah, terus kita tambah untuk transaksi yang kedua. Di sini rinciannya kita pilih tunjangan kepala desa. Di data kasusnya tadi kan tunjangan kepala desa. Nah, ini sisa anggarannya 7.200.000, kita pilih. Kemudian ini kita simpan. Nah, kemudian tunjangan kepala desa ini kita klik 2 kali. Masih sama seperti yang tadi, itu nominalnya belum bisa diisi, makanya kita klik 2 kali. Harus kita isi di SPP definitifnya. Nah, ini kita tambah. Kemudian muncul nomor bukti 002. Nah, disitu tanggal buktinya kita isi tanggal 15 Februari. Uraiannya itu untuk pembayaran tunjangan perangkat desa bulan Januari dan Februari. Nah, kemudian baru kita masukin nilainya itu sebesar 1.200.000. Namanya juga sama, isi nama kepala desanya. Ini baru kita simpan. Ini kita klik simpan. Terus lihat lagi di data kasusnya itu dia ada potongan PPh pasal 21. Kita ke tab potongan. Nah, di sini kita tambah. Klik yang titik 3 ini, dia potongan PPh 21. Kita pilih.
Nah, nilainya langsung diisi sebesar 60.000. Ini semua udah otomatis, DPP pajaknya 1.200.000, terus kita simpan. Kita ke tab rincian SPP lagi. Di sini sudah ada tunjangan kepala desa, sudah sesuai 3 juta dan 1.200.000. Nah, totalnya di sini di yang paling atas 4.200.000. Nah, ini bisa kita tutup. Kemudian ada kasus yang kedua, ini tanggal 15 Februari 2019, dibayar penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa bulan Januari dan Februari sebesar 18 juta dan dibuatkan SPP definitifnya nomor 4. Nah, di sini juga ada tabelnya, bisa dilihat. Ini kita klik SPP definitif lagi. Kemudian kita klik tambah. Nah, langsung muncul nomor SPP-nya 004. Nah, tanggalnya kita isi tanggal 15 Februari 2019. Masih tanggal 15 Februari 2019. Nah, di sini gaji dan tunjangan kepala desa untuk bagian bulan Januari dan Februari. Di sini dia beda nominal pada 13 juta dan 5 juta. Nah, ini kemudian kita simpan. Setelah itu baru kita klik 2 kali di SPP 004-nya, tambah rinciannya di masih sama yang penyediaan penghasilan tetap tunjangan perangkat desa. Kalau tadi yang kepala desa, kalau ini perangkat desa. Bedanya di situ. Ini kita klik 2 kali. Nah, kemudian yang pertama ini kita klik penghasilan tetap perangkat desa. Dia sisa anggarannya 78 juta. Ini kita pilih. Nah, kemudian kita simpan karena nggak bisa langsung ditulis nilainya di sini. Kita simpan. Nah, kita klik 2 kali nih penghasilan tetap perangkat desanya. Muncul lagi SPP definitifnya, nomor buktinya. Kita tambah dulu. Nah, otomatis muncul nomor bukti 003. Lalu kita isi tanggal 15 Februari 2019. Uraiannya itu di sini, kalau di sini tuh uraiannya kita. Nah, di sini kan nomor SPP-nya 004 ya. Nah, tapi di sini tanggal buktinya itu nomor bukti 003 KWT 02 2001. Yang nomor bukti yang sebelumnya yang nomor bukti ini yang di SPP definitif. Nah, ini langsung kita tulisnya itu uraiannya, kalau di sini kita pakai nomor bukti, keterangan itu dari nomor buktinya. Nah, di sini kita klik, kita copy paste. Nah, kemudian di sini nilainya itu tadi 13 juta. Nah, namanya ini kita lihat di di tabel uraiannya. Kalau tadi yang di sebelumnya itu sudah ada tulisannya penerima itu Fajar Utama atau kepala desanya. Nah, ini kita lihat di sini penerimanya adalah Acang Bana. Jadi kita tulis juga, sesuaikan. Acang Bana DKK. Alamatnya nggak perlu, terus kita simpan di sini. Nah, setelah disimpan, lihat di itunya ada potongan pajak PPh pasal 21. Kita klik yang tab potongan. Di sini kita tambah. Kita pilih PPh pasal 21, kita pilih. Kemudian nilai potongannya itu sebesar 650.000. Dari DPP 13 juta. Nah, ini kita simpan. Nah, kita ke tab rincian SPP lagi. Penghasilan tetap perangkat desa sudah ada 13 juta. Lalu ini kita tambah. Kita klik huruf 3-nya. Kemudian ke tunjangan perangkat desa. Nah, di sini dia sisa anggarannya 30 juta. Kita pilih tunjangan perangkat desanya, klik 2 kali. Nah, di sini langsung kita tambah. Nomor buktinya 004 KWT. Nah, kalau di sini dia itu ditulis
keterangannya atau uraiannya. Pembayaran tunjangan perangkat desa, pembayaran tunjangan bulan Januari dan Februari 2019. Nah, nilainya tadi itu 5 juta. Nama penerimanya Acang Bana BKK. Nah, di sini kita simpan. Terus sama kita ke tab potongan. Untuk yang nomor D potongannya itu PPh pasal 21 dipilih. Nah, nilainya itu sebesar 250.000. Dari DPP-nya itu 5 juta. Lalu kita simpan. Kemudian kita klik tutup. Kita bisa ke rincian SPP, bisa dilihat di sini semuanya sudah ada dan totalnya sebesar 8. Yang ketiga, untuk SPP definitif, di sini ada data kasus pada tanggal 11 Maret 2019, pelaksana kegiatan telah membuat SPP definitif nomor 005 untuk pembelian bahan material kegiatan pembangunan jalan desa dan telah diverifikasi oleh sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa. Nah, rinciannya ada di tabel. Ini bisa dilihat ada belanja modal jalan, bahan baku material, dan belanja modal jalan, bahan baku material. Di sini sama, kode rekeningnya juga sama, tapi jumlahnya berbeda. Nah, ini juga keterangannya untuk pembeliannya itu beda. Pembelian batu kali itu yang atas, lalu yang bawah untuk pembelian semen. Nah, untuk entry yang belanja modal ini, kita ke tab SPP definitif, lalu kita klik tambah, masih lanjutin yang tadi. Sini kita klik tambah. Nah, nomor SPP-nya jadi 005. Nah, di sini kita tulis tanggalnya itu tanggal 11 Maret sesuai dengan yang di data kasus. Lalu uraian ini pembelian bahan material. Pembelian bahan material kegiatan pembangunan jalan desa. Nah, ini yang 00 SPP 005 ini kita klik 2 kali. Nah, kita tambah, lalu klik di rinciannya. Nah, dia itu masuknya ke pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan pengerasan jalan desa. Nah, muncul di sini kita itu dia masuknya ke belanja modal jalan, bahan baku material. Nah, ini dia sisa anggarannya 399.500. Kita pilih. Nah, ini kita simpan. Kemudian kita klik 2 kali untuk yang belanja modal jalannya ini. Kita klik 2 kali. Nah, ini dia bisa, ini di kwitansi. Ini untuk kwitansinya ini kita tambah. Nah, tanggal buktinya di sini kita tulis tanggal 11 Maret 2019. Uraiannya tadi disesuaikan dengan yang transaksi pertama, yaitu pembelian batu kali 180 meter kubik. Nah, nilainya baru bisa diisi di sini sebesar 52.250. Nah, 52.250. Tadi di situ ada nama penerimanya adalah TB Gading Jaya. Tadi ada alamatnya juga, alamatnya Jalan Mawar nomor 48. Nah, sisanya kita kosongin, lalu di sini kita klik simpan. Setelah itu tadi kan ada potongan. Nah, karena ada potongan kita ke tab potongan. Setelah di tab potongan kita tambah. Tadi dia itu potongannya adalah PPN pusat. Nah, ini tadi ada PPN pusat 4.750, lalu PPh pasal 22 ini 712.500. Nah, di sini kita pilih dulu yang potongan pajak PPN pusatnya. Kemudian nilainya kita isi langsung tadi 4.750.
dari DPP-nya itu 52.250. PPN-nya di sini sudah otomatis. Nah, lalu kita simpan. Terus kita tambah lagi karena ada pajaknya lebih dari 1. Nah, ini kode potongannya tadi adalah PPh pasal 22. Potongan PPh pasal 22 karena dia lebih dari 2 juta. Nah, kemudian tadi itu nilainya PPh pasal 22 sebesar 712.500 dari DPP 52.250. Di sini langsung kita klik simpan. Nah, itu kita ke bukti pengeluaran lagi. Nah, ini udah disimpan. Kita ke bukti pengeluaran. Nah, di sini di bukti pengeluaran bisa langsung kita tambah untuk yang pengeluaran yang kedua. Karena kan di situ dia jenisnya sama ya, belanja modal, jalan, bahan baku, material, makanya bisa langsung kita tambah di bukti pengeluaran untuk beda nomor kwitansinya aja. Kalau misalnya dia beda uraian kayak yang sebelumnya tadi kan ada untuk penghasilan tetap, terus yang satu lagi tunjangan kepala desa, makanya kita ke tab yang sebelumnya, yang di tab SPP-nya itu. Nah, di tab yang ke tab rincian SPP. Nah, ini kita langsung ke bukti pengeluaran aja kita tambah. Nah, ini langsung bukti kwitansinya 006, tanggalnya tanggal 11 Maret. Tanggal dia ini tanggal berapa nih? Oh, di sini dia pakai yang tanggal 9 Maret sesuai dengan nomor kwitansi dan tanggal kwitansi. Di sini kita batal dulu. Nah, ini kita tulis aja dulu tanggal 9 Maret. Nah, uraiannya itu pembelian semen 120 sak. Nah, baru kita simpan. Nah, tadi yang kwitansi ya, nilainya kita masukin dulu 7.100. Lalu nama penerimanya itu siapa ya? TB Jaya Abadi, Jalan Mawar. Oh, bukan, Jalan Pisangan nomor 11. Kita simpan. Nah, untuk mengubah yang tadi, ini kan yang 005 tadi tuh tanggal 9 ya ternyata. Nah, ini kita klik ubah. Ini kita klik dulu dia sampai warna biru, terus kita klik ubah. Nah, ini kita ubah tanggalnya jadi tanggal 9. Jadi kalau mau ubah kayak gitu caranya, harus diklik ubah dulu biar dia bisa diketik. Kemudian kita ke yang sini, kita klik yang tanggal yang kwitansi 006, jangan ada potongan. Nah, kita ke tab potongannya. Nah, kemudian kita tambah. Dilihat di situ dia potongannya potongan PPN pusat. Potongan PPN pusatnya itu sudah tertera 650.000 dari DPP 7.150. Nah, kita simpan. Kemudian kita tambah karena ada PPh 22. Ini PPh 22-nya kita pilih 97.500. DPP-nya 7.150. Ini kita simpan. Nah, sudah disimpan, bisa balik ke tab SPP. Nah, ini nanti bisa kalian totalin totalnya berapa, 59.400 sesuai dengan tabel rincian yang di data kasus nomor 3. Nah, selanjutnya kita ke data kasus yang nomor 4. Nah, ini pada tanggal 16 Mei 2019 PPTK membuat SPP definitif nomor 0006 untuk pembelian bahan material kegiatan pembangunan jalan desa untuk jalan lingkungan RT 5 Desa Simulasi dan sudah diverifikasi. Nah, ini ada dari SPP definitif ini telah dicairkan dan dipungut PPN dan PPh. Nah, ini ada tabelnya untuk belanja modal jalan, bahan baku atau material. Ini ada 2. Lalu yang terakhir ada belanja modal jalan, sewa peralatan. Nah, di sini kita
ini boleh ditutup dulu kalau biar nggak bingung. Nah, di sini kita ke SPP definitif, tab SPP definitif, lalu kita klik tambah. Nah, nomor SPP-nya 006. Kita buat tanggalnya itu tanggal 16 Mei 2019. Keterangannya pembangunan jalan desa untuk jalan lingkungan RT 05. Nah, ini kita simpan, terus kita klik 2 kali nih yang SPP 006. Di sini klik di sini. Nah, tadi itu dia masuknya ke pembangunan atau rehabilitas atau peningkatan atau pengerasan jalan desa. Ini kita klik 2 kali. Nah, muncul yang pertama tadi kan belanja modal jalan bahan baku material. Nah, di sini saldo sisa anggarannya 340.100.000. Nah, kita pilih. Nah, di sini kita simpan dulu. Lalu kita klik 2 belanja modalnya. Nah, ada kwitansi lagi, kita tambah. Kwitansinya nomor 0007, tanggal buktinya itu tanggal 11. Sesuaikan dengan tanggal kwitansinya. Uraiannya untuk pembelian paving dan pasir. Nilainya baru kita masukin di sini 59.400.000. Nah, nama penerimanya TB Haji Makmur. Alamatnya Jalan Tulik nomor 15. Lalu sudah kita simpan. Lalu kita ke tab potongan. Di sini dia ada potongan ya. Nah, ada potongan, kita ke tab potongan. Kita tambah. Dia tadi potongannya PPN pusat. Nah, di sini PPN pusatnya 5.400.000. DPP-nya 59.400.000. Ini kita simpan. Lalu kita tambah lagi PPh pasal 22. PPh pasal 22-nya itu 810.000. Nah, lalu kita simpan. Setelah disimpan, kita balik ke bukti pengeluaran. Karena tadi masih belanja modal, kita tambah 08. Tanggalnya itu tanggal 11 Mei 2019. Uraiannya pembelian semen 50 sak. Nilainya itu 2.915.000. 2.915.000 dari penerimanya TB Andi Jaya. Alamatnya Jalan Merak nomor 22. Nah, ini bisa kita simpan. Terus kita ke tab potongan. Kita tambah PPN pusatnya 265.000. Dari DPP 2.915.000. Lalu kita simpan. Kita tambah lagi PPh pasal 22. PPh pasal 22-nya itu dia berapa nih? 39.750. Nah, 39.750 kita simpan. Terus kita ke bukti pengeluaran. Nah, di bukti pengeluaran ini dia tadi di belanja modal jalan sewa peralatan. Di sini kita ke rincian SPP. Coba kita tambah, ada nggak di sini? Nah, karena nggak ada, sewa peralatan itu masuknya ke bahan baku material. Ini kita tutup, kita batal. Nah, langsung ke bukti pengeluaran. Tadi dia, nah di sini kita klik 2 kali aja nih yang di rincian SPP, belanja modal jalan bahan baku material. Masuk ke bukti pengeluaran, kita tambah. Nah, nomor kwitansi 009 itu tanggal 12 Mei 2019. Uraiannya sewa mesin gilas. Nah, di sini nominalnya 1.485.000. Penerimanya CV Karya Teknik. Jalan Aster.
Kalian nomor 6. Nah, kita simpan. Terus kita ke tab potongan, kita tambah. Dia potongannya PPN pusat sebesar berapa tuh PPN pusatnya 135.000. Nah, ini kita simpan. Lalu kita tambah lagi. Nah, dia itu kenanya PH pasal 23. Sesuai data kasusnya, dia sebesar 27.000. Nah, setelah itu kita simpan. Sudah disimpan, kredit pengeluaran sudah ada 3. Rinciannya totalnya 63.800.000. Nah, bisa ditotal dari data kasus tadi tabelnya. Nah, bisa kita tutup. Di sini kan panjar kegiatan ini tuh uang panjar, uang yang diberikan untuk pelaksana kegiatan dan dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Nah, panjar ini kayak uang muka gitu maksudnya. Nah, kegiatannya ini akan dilaksanakan dan jumlahnya itu masih berupa rencana penggunaan dana. Jadi semua yang di input tadi itu adalah anggaran yang akan dikeluarkan. Makanya bisa langsung kita tuliskan nominalnya. Nggak perlu butuh bukti kwitansi karena kegiatannya belum terlaksana dan belanja-belanjanya ini belum direalisasi, tapi kita baru mengajukan rencana penggunaan dana. Nah, itu untuk SPP panjar kegiatan. Nah, setelah tadi kita input SPP definitif, ada perbedaan nih dari SPP panjar. Kalau SPP panjar tadi itu kan baru mengajukan rencana anggaran yang akan dikeluarkan. Nah, kalau SPP definitif ini kegiatannya sudah terlaksana dan kalaupun ada pengadaan barang atau jasa, barang atau jasanya itu sudah diterima, sudah kita terima, pemerintah terima gitu. Nah, dikeluarkanlah SPP definitif. Nah, karena sudah terlaksana semua kegiatannya, pasti ada bukti kwitansi yang menjadi bukti kalau seluruh pengeluaran itu pokoknya bukti yang menjadi bukti seluruh pengeluaran yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, makanya saat kita input kayak yang di sini tadi, ini kan jenis SPP-nya, misalnya SPP 003. Nah, terus saat kita input tadi kata kepala desa, saat kita input itu dia nggak bisa langsung kita tuliskan jumlah nilainya, harus ke kepala desa. Beda sama yang panjar kegiatan tadi, saat kita rincian kegiatannya itu bisa langsung kita tuliskan nilainya berapa karena dia nggak butuh kwitansi, sedangkan yang di SPP definitif itu dia butuh kwitansi. Nominalnya itu semuanya sesuai dengan yang ada di kwitansi, maka kita klik 2 kali dulu. Nah, muncul di sini nomor buktinya KWT, ini bukti kwitansinya. Terus tanggal buktinya juga, tanggal bukti yang dipakai itu adalah tanggal yang ada di kwitansinya sesuai dengan tanggal kwitansi. Jadi kan bisa kalian lihat di tabel rincian di data kasusnya ada nomor kwitansi dan tanggal kwitansinya. Terus untuk penerimanya itu bisa kalian lihat di tabelnya itu penerimanya siapa. Makanya baru bisa kita letakkan atau kita tulis nilainya di yang bukti pengeluaran, karena sudah ada bukti pengeluaran kwitansinya. Kemudian ada juga potongan dari kwitansi tersebut, karena di sini kan ada potongan pajaknya, kita sesuaikan PPh-nya PPh berapa. Jadi bedanya untuk panjar kegiatan sama SPP definitif kayak gitu di Siskedes ini, biar nanti kalian gak bingung kenapa yang saat kita di panjar kegiatan itu kan bisa langsung kita masukkan nilainya. Nah, pasti SPP definitif itu nggak bisa diklik, nggak bisa ditulis meskipun udah kita tambah, karena harus kita klik 2 kali dulu rincian SPP-nya apa, kemudian akan muncul ke tab bukti pengeluaran, baru bisa kita masukkan di bukti pengeluaran ini. Harus kita masukkan bukti pengeluarannya itu berupa kwitansi ini, nomor buktinya yang kayak ini 001 garis miring kwitansi 02 2001 garis miring 2019 kayak gitu.